pemirsa, sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda. Saya Sinta Megasari, pemirsa, inilah kabar-kabari Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, belakangan ini telah terjadi 3 bencana alam yang terjadi di kota Desa Sukamaju, Desa Sukamundur, dan Desa Sukamaju Mundur. Eksklusif pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan kejadian langsung dari lokasi kejadian. Untuk kesempatan pertama, silakan rekan Tovan dari Desa Sukamaju. Ya, terima kasih rekan Sinta dari studio. Pemirsa, seperti yang Anda lihat sekarang, saya sudah berada di Desa Sukamaju, atau lebih tepatnya di depan barak pengungsian para warga korban tanah longsor yang terjadi pada pukul 2 dini hari tadi malam, dan disinyalir juga kejadian tanah longsor ini sebagai tanda-tanda terjadinya akan kiamat. Dan di sini saya sudah berada di depan barak pengungsian warga korban tanah longsor. Mari kita wawancari sedikit. Permisi, Pak. Iya, Pak. Bagaimana kondisi Bapak hari ini? Aduh, Pak, mata saya terluka, Pak, dan tangan saya terluka akibat tertimpa bangunan akibat tanah longsor tadi malam. Bagaimana kondisi kerabat atau keluarga Bapak yang tinggal di sini? Ini, Pak, kakak saya terluka, kepalanya tertimpa, dan adik saya juga kakinya tertimpa bangunan, Pak. Aduh, lagi apa ini? Apa yang Bapak harapkan dari bantuan dari pemerintah? Ya, mungkin lebih bantuan medis sama bantuan itu, Pak. Apa? Bahan-bahan makanan, Pak. Soalnya kita juga belum makan, Pak. Mungkin bagaimana kondisi keluarga atau kerabat yang lainnya, Pak? Istri saya, Pak, sudah meninggal dunia, Pak. Kebetulan tadi suaminya sudah malam. Dan ibu saya juga, Pak. Ibu, kita nggak sempat menyelamatkan, Pak. Ibu mau putus ini. Ya, pemirsa, demikian berita tanah longsor di Desa Sukamaju. Saya kembalikan langsung ke studio dari untuk rekan Sinta, rekan Tovan melaporkan. Terima kasih rekan Tovan dari Desa Sukamaju. Pemirsa, itulah tadi langsung reporter kami dari lokasi kejadian tanah longsor. Baik pemirsa, langsung dari berita yang kedua, rekan kami Dila di lokasi banjir bandang. Silahkan rekan Dila. Terima kasih rekan Vita di studio. Seperti dilaporkan, saya sedang berada di Desa Sukamundur. Seperti kita tahu, sejak 2 hari yang lalu di desa ini telah terjadi banjir bandang yang diduga itu adalah salah satu dari tanda-tanda kiamat yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Bisa dilihat bahwa beberapa warga masih berusaha menyelamatkan barang bawaan yang bisa mereka selamatkan. Di sebelah saya ada seorang warga yang mungkin bisa kita tanya bagaimana kejadian banjir itu sebenarnya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bisa Bapak ceritakan kepada kami bahwa bagaimana sebenarnya banjir itu terjadi? Waktu itu banjir terjadi pukul 2 dini hari. Terdengar suara gemuruh yang sangat keras, lalu tampak air di sekitar rumah saya. Bisa dipastikan apakah itu hampir sama dengan tsunami? Ya, itu paling nggak sama dengan tsunami, karena sampai saat ini banjirnya semakin meninggi di desa saya. Oh begitu. Ini para warga akan mengungsi kemana, Pak? Ini para warga akan mengungsi ke rumah Bapak Kepala Desa. Kebetulan rumahnya itu di lereng gunung, jadi di sana aman. Kalau boleh kita tahu keadaan desa sekarang bagaimana, Pak? Karena kita masih sampai sekarang masih belum diperbolehkan untuk datang ke desa tersebut. Di desa tersebut sekarang airnya masih tinggi, banyak rumah yang terendam banjir. Diperkirakan banjir mencapai 2 meter. Jadi sampai sekarang para warga masih mengungsi semua. Apakah bantuan dari pemerintah sudah turun? Sementara itu sudah sedikit, banyak dikasih sandang pangan, terutama itu untuk warga. Mungkin Bapak mau sedikit mengomentari memberikan harapan kepada pemerintah.
Harapannya kepada pemerintah yaitu mohon segera cepat ditangani untuk para korban ini, terutama yang paling kekurangan adalah tempat tinggal dan makanan pokok. Oh, ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Baiklah pemirsa, seperti kita ketahui tadi dari salah satu warga bahwa keadaan di Desa Sukamundur sendiri masih banjirnya cukup tinggi. Kami sendiri masih berada di desa seberang. Di desa seberang aja banjir sudah mulai merusut, tapi di Desa Sukamundur sendiri masih belum. Dari informasi yang kami dapatkan hingga detik ini ada 50 korban jiwa. Dan tercatat masih ada 25 orang yang hilang. Mungkin demikian laporan dari kami, dari Desa Sukamundur. Dila dan Aga melaporkan untuk kabar-kabar Indonesia. Kembali ke rekan Sinta di studio. Terima kasih rekan Dila di Desa Sukamundur. Pemirsa, dua laporan tadi sudah cukup menjelaskan bahwa bencana yang terjadi cukup parah. Berita ketiga, langsung dari rekan kami Asmi, akan memberikan laporannya. Silahkan rekan Asmi. Terima kasih rekan Sita di studio. Pemirsa, dapat Anda lihat di belakang saya korban bencana yang terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu rumah korban yang hancur karena jatuhnya meteor. Garis polisi lain telah dipasang oleh polisi yang artinya bahwa ahli forensik sedang memeriksa tempat tersebut apakah benar-benar terjadi meteor jatuh atau sesuatu yang terjadi yang lain. Dan juga pemerintah sedang membicarakan tentang kejadian tersebut. Siapakah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut? Dan juga pemerintah warga juga sedang melihat apa yang benar-benar terjadi di rumah tersebut. Dan pemirsa, di sini sangat ramai pemirsa, dapat dilihat rumah tersebut hancur lebur. Ya pemirsa, sekian dari saya, kabar Indonesia, kembali ke rekan kita di studio. Terima kasih rekan Asmi di Desa Sukamaju Mundur. Pemirsa, 3 laporan tadi telah dapat disimpulkan bahwa bencana yang terjadi di kota Maju Terus Pantang Mundur cukup parah untuk dijadikan waspada karena menurut Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa akan terjadi bencana yang selanjutnya dan cukup dahsyat. Sesaat lagi kami akan sampaikan dialog langsung dari Bapak Wakil dari pemerintah dan salah satu korban bencana alam setelah pariwara berikut ini.
Selamat siang kembali di Kabar-Kabari Indonesia. Pemirsa, seperti janji kita tadi, telah kami hadirkan di sini narasumber kami dari pemerintahan dan salah satu korban bencana alam tanah longsor. Selamat siang Bapak Santoso dan selamat siang Bapak Malik. Selamat siang. Bapak Santoso, apa kabar Anda hari ini? Ya, seperti yang kita tahu bersama-sama, desa saya baru saja terkena bencana, jadi saya masih memikirkan keadaan keluarga saya, terutama istri dan kedua anak saya. Bagaimana keadaan keluarga Bapak sendiri saat ini? Istri saya sama kedua anak saya itu belum ditemukan sampai sekarang. Jadi saya meminta kepada pemerintah agar segera melakukan evakuasi terhadap korban, karena cepat atau lambat ini akan mungkin ada bencana susulan. Pada saat kejadian Bapak Susanto berada di mana kalau boleh saya tahu? Pada saat itu saya berada di sawah 1 kilometer dari kejadian. Pada saat itu teman saya datang lalu memberitahu saya, dan saya segera berlari ke desa saya. Ternyata di sana sudah terjadi tanah longsor. Apa reaksi Bapak setelah mengetahui tersebut? Ya, saya segera menyelamatkan harta benda saya yang masih bisa saya selamatkan. Tapi ya sayang sekali istri dan kedua anak saya belum ditemukan sampai sekarang. Mungkin Bapak bisa sabar ya Pak. Langsung dari Bapak Malik, bantuan apa yang sudah Anda perbuat untuk korban bencana alam ini? Langkah pertama dari pemerintah, di pihak pemerintah sendiri mungkin kita mengerahkan tim SAR untuk mencari korban, dan juga mengerahkan alat-alat berat seperti traktor dan lain-lain untuk membuka jalan sehingga alur pemberian bantuan dan obat-obatan itu bisa langsung diterima oleh para korban, seperti itu. Lalu langkah apa selanjutnya yang akan Bapak lakukan? Mungkin setelah kita berhasil membuka jalan, kita juga akan membuka titik-titik pos bantuan bala bantuan untuk masyarakat dan korban, dan juga kita akan melakukan evakuasi lanjutan sampai H+10 untuk mengevakuasi korban, dan juga meminta bala bantuan dari desa-desa lain yang masih yang belum terkena bencana, jadi bisa saling membantu gitu. Ya, baik, terima kasih sekali Bapak Malik dan Bapak Susanto. Baik pemirsa, itulah tadi laporan langsung dari narasumber kami dari Desa Sukamaju dan Desa Sukamundur. Sekian Kabar-Kabar Indonesia. Saya Sinta Megasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Selamat siang.